Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1963. Bagaimana jasadnya bisa hilang? Jasad Nathan Clark tiba-tiba muncul kembali. Genangan darah menghilang. Jasadnya muncul. Jika orang lain mengetahui hal ini, rahang mereka akan ternganga kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah semua yang dilihat mereka palsu? Itu benar. Semuanya palsu. Semua yang mereka lihat adalah ilusi yang diciptakan oleh setengah dewa setengah hantu dengan mantra untuk mengganggu kesadaran semua orang. Adegan di mana mereka melihat Nathan Clark dileburkan hanyalah sebuah ilusi. Tidak hanya orang yang melihat terpengaruh oleh ilusi, tetapi penghancur juga ikut terpengaruh. Dia pikir dia sedang meleburkan tubuh Nathan Clark. Sebenarnya semua itu palsu. Semua adalah ilusi yang dihasilkan oleh otaknya. Tapi otaknya terlalu berkembang untuk mengganggu kesadarannya dan menghasilkan halusinasi. Setengah dewa setengah hantu harus menggunakan semua kekuatannya, mengeluarkan mantra terkuat, dan menggunakan upaya terbaik supaya bisa mengelabuinya. VTTT, setengah dewa setengah hantu berjalan terhuyung-huyung, tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Dia hampir jatuh. Jurus barusan mudah mengelabui orang lain, tapi sulit untuk penghancur. Setengah dewa setengah hantu mencoba yang terbaik untuk mengganggu kesadaran penghancur, menyebabkan dia berhalusinasi. Tetapi dengan begitu, akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Setengah dewa setengah hantu menggunakan mantra kali ini untuk membuatnya setidaknya menua 20 atau 30 tahun. Rambutnya memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia membayar harga yang sangat menyakitkan untuk mengelabui penghancur. Beruntung. Aku berhasil mengelabuinya. Setengah dewa setengah hantu tersenyum. Sebenarnya setengah dewa setengah hantu hanya bisa mengelabui orang-orang yang melihat langsung. Tetapi dia tidak bisa mengelabui mesin yang dingin. Namun, Richard dan yang lain di depan layar hanya melihat bagian depan. Memastikan penghancur dapat meleburkan Nathan Clark. Mereka tidak melihat hingga selesai. Jika mereka menatap layar, mereka akan menyadari bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Penghancur telah tertipu. Setengah dewa setengah hantu memandangi tubuh Nathan Clark dan berkata, "Hais, aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Hanya bisa menyelamatkan jasadmu." Ternyata setengah dewa setengah hantu juga mengira Nathan Clark telah benar-benar meninggal. Tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawanya dari penghancur. Hanya bisa menyelamatkan jasadnya. Karena sejak pertama kali dia bertemu Nathan Clark, setengah dewa setengah hantu tahu bahwa dia tidak akan lolos dari malapetaka hari ini. Agar tidak melibatkan dirinya, dia meminta untuk pergi. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk menyelamatkan orang lain. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan menyelamatkan istrimu. Setengah dewa setengah hantu berkata. Siapapun yang mengundang setengah dewa setengah hantu untuk bertindak harus membayar harga. Jadi harga yang harus dibayar Nathan Clark adalah mengorbankan nyawanya. Aku akan memakamkanmu dengan baik. Setengah dewa setengah hantu bergumam pada dirinya sendiri melihat jasad Nathan Clark. Dia bersiap membawa jasad Nathan Clark. Tetapi pada saat ini, wajah setengah dewa setengah hantu berubah. Gawat. Ada yang datang. Setengah dewa setengah hantu melemparkan tubuh Nathan Clark ke laut di sampingnya. Lalu dia juga menghilang. Pria tua setengah dewa setengah hantu itu telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Dia tidak bisa menyeret tubuh Nathan Clark pergi. Jika melakukannya, orang lain akan mengetahuinya. Setelah setengah dewa setengah hantu menghilang, beberapa orang muncul. Mereka adalah agen rahasia Dewan Angkasa. Mereka datang secepat mungkin setelah menerima berita insiden ini. Setelah tiba mereka memeriksa sekeliling. Konfirmasi kematian Nathan Clark. Setelah mereka melakukan konfirmasi, agen rahasia itu pergi. Setengah dewa setengah hantu menunggu agen rahasia pergi. Dia lalu muncul kembali. Segera bergegas ke laut di sampingnya. Dia menggunakan mantra untuk mencari lokasi Nathan Clark. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Nathan Clark telah hilang. Seharusnya tidak seperti ini. Angin dan ombak di tempat ini tenang. Air laut seperti tidak bergerak. Waktunya sangat singkat. Tidak mungkin dia menghilang jauh. Setengah dewa setengah hantu bergumam pada dirinya sendiri. Dia melompat ke laut untuk mencari kembali. Selama beberapa jam mencari di sekitar area laut.
Jasad Nathan Clark tidak pernah ditemukan. Jasad Nathan Clark benar-benar menghilang. Bahkan setengah dewa setengah hantu merasa sulit untuk percaya. Seharusnya tidak begini. Dia tidak mungkin masih hidup. Mengapa jasadnya menghilang? Setengah dewa setengah hantu terkejut. Bab 1964. Setelah kematiannya, Nathan Clark tidak mungkin masih hidup. Richard, penghancur dan setengah dewa setengah hantu telah mengonfirmasi berulang kali. Sekarang jasad Nathan Clark telah menghilang. Satu-satunya kemungkinan adalah jasad Nathan Clark diselamatkan oleh orang lain. Hais, yang penting jasadnya terselamatkan. Setengah dewa setengah hantu pergi. Dalam beberapa jam terakhir, seolah-olah gempa besar telah terjadi di Tanjung Emas. Hampir semua petinggi terkejut. Bahkan orang biasa pun ikut terkejut. Nathan Clark, peringkat langit pertama Neslandia, tewas di Tanjung Emas. Disaksikan ribuan orang. Dia dipukuli sampai mati dan tubuhnya dileburkan. Masalah ini berdampak besar, membuat semua orang tercengang. Tidak hanya itu, semua tempat di Neslandia dengan cepat mengetahui hal ini. Nathan Clark telah tewas. Berita itu seperti petir di siang bolong. Menggemparkan setiap sudut Neslandia. Peringkat langit pertama Neslandia meninggal. Berita ini seperti petir menggelegar. Sulit dipercaya. Dewan Angkasa terpana. Klan Seiryu terpana. Prajurit Fradron bahkan lebih terpana. Setelah 7 Dewa Iblis dan pasukan Dewa Iblis mengetahuinya, mereka semua menjadi gila. Satu persatu mereka datang menuju ke Tanjung Emas. Bukan hanya mereka, tetapi banyak orang bergegas ke Tanjung Emas seperti orang gila. Mereka tidak percaya bagaimana Nathan Clark bisa mati. Bahkan pasukan rahasia Nathan Clark dan Raja Seon Barat menjadi gila. Masalah terjadi secara tiba-tiba. Mereka tidak mengetahuinya. Sebelumnya jika terjadi sesuatu pada Nathan Clark, itu mungkin sebuah konspirasi. Sudah direncanakan dengan mereka sebelumnya. Tapi kali ini, kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Bahkan Raja Seon Barat yang terus mengumpulkan informasi untuk Nathan Clark, tidak mengetahuinya. Ketika dia mendapat kabar kematian Nathan Clark, dia sangat terpukul. Langit runtuh. Dewa pelindung Neslandia, Adipati Agung telah tewas. Kini identitasnya sebagai pewaris Dewa Iblis telah terjelaskan. Semua orang tahu bahwa dia tetap Dewa Perang Neslandia. Apalagi setelah dia menjadi peringkat langit pertama Neslandia. Banyak orang yang bersemangat. Dengan adanya Nathan, dia bisa terus melindungi Neslandia. Bahkan Dewan Angkasa kagum padanya. Dia baru saja menghancurkan konspirasi musuh dan membantu menyelamatkan muka Neslandia. Menyelamatkan Neslandia dari bahaya. Orang-orang Neslandia merasa bahwa harapan telah datang kembali. Namun dalam beberapa hari, Nathan Clark justru tewas. Dia dipukuli sampai tidak ada tulang yang tersisa. Mengenaskan. Sungguh mengenaskan. Namun, adegan pembunuhan Nathan Clark disaksikan oleh ribuan orang. Itu sama sekali bukan tipuan. Nathan Clark benar-benar telah mati. Setelah Weni di Dewan Angkasa mendapat kabar tersebut, dia benar-benar terkejut. Dia hampir pingsan. Bahkan mulutnya menyemburkan darah. Apa? Dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Weni tampak tidak percaya. Nathan Clark sudah mati. Bagus sekali. Tidak. Siapa yang membunuhnya? Dia harus dibunuh oleh diriku sendiri. Kirana awalnya senang, lalu menunjukkan kemarahan. Begitu menyebut Nathan Clark, kebenciannya meroket. Dia mengeluh siapa yang membunuh Nathan Clark. Mengapa bukan dirinya yang membunuhnya? Weni menahan diri untuk tidak menangis. Dan memberitahu yang lain. Jangan beritahu Nana dan neneknya. Serta Nora. Berita tewasnya Nathan Clark menyebar ke seluruh dunia. Richard yang berinisiatif keluar untuk memastikan. Nathan Clark dipastikan mati. Jasadnya telah dileburkan. Tidak ada kemungkinan bangkit kembali. Setelah mendapat kabar pasti, Pulau Leste bersorak. Skynia bersorak. Semua wilayah yang memusuhi Nathan Clark bersorak. Mereka menyalakan kembang api untuk merayakannya. Mereka merayakan seperti hari raya. Nathan Clark seperti pisau yang menancap di hati mereka. Sulit untuk tidur jika tidak dicabut. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ketika Nathan Clark meninggal, negara yang paling bahagia adalah Waregel. Nathan Clark pernah membuat mereka dipermalukan. Setiap orang memiliki dendam padanya.
Jika Nathan Clark mati, seluruh negara Waregel bersorak. Mereka bahkan akan menambahkan hari ini sebagai hari raya. Richard dan penghancur menjadi pahlawan super di Waregel. Bersambung.